Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laurencia Elizabeth Tamoes, mahasiswa pindahan 2019, ingin menjawab soal-soal dari mata kuliah retorika. Soal pertama adalah, apa pengaruh retorika bagi kehidupan modern masyarakat? Kalau menurut saya, kita jelas balik arti dari retorika sendiri ya. Retorika adalah dari bahasa Inggris atau bahasa Latin yang berarti bicara. Dan perkembangan dari tahun ke tahun, retorika memiliki 4 sifat, yaitu rasional, empiris, umum, dan akumulatif. Rasional berarti tersusun secara sistematis dan logis, sedangkan umum berarti terbuka dan tidak bersifat rahasia, berarti semua masyarakat perlu tahu. Dan bersifat akumulatif berarti perkembangan dari ilmu yang sebelumnya dan penggunaannya melalui lisan dan non lisan atau lisan dan tulisan. Dan kita sudah mengetahui arti dari retorika, dan bagi saya retorika jika dikaitkan dengan kehidupan modern itu berarti banyak pengaruhnya. Salah satunya yaitu contohnya ya, untuk kehidupan perpolitikan seperti waktu pemilu harus kampanye. Jadi secara tidak langsung orang tersebut secara langsung menyampaikan pendapat dan ungkapannya di depan banyak massa, dan sehingga orang banyak mengetahui apa isi dan tujuan dari penyampaiannya tersebut. Retorika dan public speaking memiliki arti yang sama atau memiliki sedikit persamaan, sedangkan public speaking sendiri itu lebih ke cara penyampaian tujuan, cara penyampaian bahasa secara efektif, secara benar di publik, di masa atau di banyak orang. Dan retorika itu tanpa menggunakan perantara atau media. Contoh dari public speaking antara lain yaitu presentasi di depan kelas atau ceramah seperti itu. Sedangkan retorika itu bisa dikatakan sebagai sesuatu secara langsung atau perkataan langsung yang ditujukan kepada halayak luas. Di zaman modern ini, baik dunia bisnis, dunia perekonomian, bahkan sosial, banyak kita ketahui, bahkan di dunia sosial pun masyarakat banyak menggunakan sistem retorika ini, salah satunya untuk menyampaikan pendapat pada saat demonstrasi. Tentunya retorika memiliki pengertian-pengertian atau aturan-aturannya. Untuk demo itu harus bahasanya harus menggugah, harus bahasa yang membangkitkan semangat, dan untuk retorika yang bersifat pidato itu harus sesuai dengan aturan dan peraturan yang ada di pidato tersebut. Pertanyaan nomor 2, yaitu siapakah penggemar atau tokoh yang kamu kagumi yang berkaitan dengan kemampuannya berretorika? Saya pribadi mengagumi sosok Prabowo Subianto karena seperti kita tahu, beliau adalah seseorang yang sudah mahir di dunia militer, dan dia juga sudah terjun di dunia perpolitikan. Sebelumnya dia juga sudah mengambil atau menekuni dunia bisnis atau usaha. Dan seperti kita tahu juga, Bapak Prabowo Subianto merupakan salah satu tokoh yang menginspirasi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia yang menginginkan pemimpin yang baik. Terlepas dari soal pemimpin, kita juga tahu bersama bahwa Bapak Prabowo sebelumnya sudah mencalonkan diri sebagai calon presiden sampai 2 kali, tetapi mungkin takdirnya tidak bisa memimpin Indonesia, tetapi dia berhasil menjadi Menteri Pertahanan yang ke-26 yang dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019, dan dia memiliki pengaruh yang sangat luar biasa dalam dunia politik. Salah satunya dia bisa menunjukkan atau dia bisa berpidato, berbicara di depan publik dengan baik, jelas, sehingga banyak sekali masyarakat Indonesia yang termotivasi ingin menjadi seperti dia. Salah satunya yaitu dia memiliki kemampuan berpidato yang baik, semangatnya tinggi, sehingga masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda Indonesia, bisa mencontoh sifat atau sikap yang tegas, disiplin karena tercermin dari dunia militernya, dan juga sifat yang pantang menyerah. Selama dia berpidato, banyak sekali yang terbius dengan kata-kata motivasinya, sehingga banyak sekali orang Indonesia, termasuk saya, yang mengidolakan dan menjadikan dia sebagai salah satu tokoh yang menginspirasi saya.
Menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa imajinasi dan harapan kamu mengenai perkembangan pendidikan khususnya di tingkat SMA? Kalau menurut saya, jika menurut saya, perkembangan pendidikan di SMA harus selalu ditingkatkan, bukan hanya dari pemerintah tetapi dari masyarakat itu sendiri, yaitu dari murid-muridnya. Jadi sebagai generasi muda Indonesia, kita harus memiliki semangat yang tinggi agar pendidikan bisa lebih maju. Cara mengembangkan pendidikan di tingkat SMA agar lebih maju yaitu meningkatkan kegiatan-kegiatan seperti ekstrakurikuler, karena hal tersebut dapat menambah atau dapat meningkatkan passion dan bakat siswa dan siswi dalam mencari jati dirinya, mengasah bakatnya melalui hobinya menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan di kemudian hari. Selain itu, praktek-praktek di SMA juga perlu ditingkatkan. Contohnya di tingkat SMK, pemerintah harus lebih banyak menyediakan fasilitas-fasilitas untuk menunjang pembelajaran. Dan harapan saya juga mengenai SMA, saya berharap anak-anak SMA dapat lebih mandiri, terampil, dan inovatif dalam mengembangkan bakat dan minatnya, sehingga di kemudian hari ketika lulus dia dapat bermasyarakat, bisa berguna di masyarakat. Kesimpulannya, menurut saya anak didik SMA harus lebih ditingkatkan motivasinya dalam belajar, dan banyak sekali media-media selain dari tulis, dia juga bisa memanfaatkan internet dan lingkungan di sekitarnya untuk belajar. Nah, tersebut dapat tercermin dari kehidupan bersosialisasi seperti keluarga, dan semoga anak SMA bisa mengembangkan prestasinya lebih lagi sehingga di kemudian hari dia dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, itulah tadi 3 pertanyaan yang sudah saya jawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.